Di sebuah acara pengajian akbar pesantren di Jawa Timur, tiba-tiba datang seorang kakek tua lusuh yang ingin masuk ke dalam pengajian tersebut. Namun bukannya disambut dengan baik. Kakek itu justru diusir dan ditendang dari situ. Dia diusir dengan sangat kasar. Namun saat keributan memuncak, Ustadz Zainal menghampiri. Saat melihat wajah sang kakek, dia terkejut dan sangat marah. Mengapa Ustadz Zainal itu sampai terkejut dan marah? Siapakah kakek itu sebenarnya? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Hari itu bukan hari biasa. Di lapangan utama Desa Sumberjati, ribuan warga duduk beralaskan tikar seadanya. Sebagian membawa payung, sebagian lagi hanya berselimut kain tipis. Mereka berkumpul dengan niat yang sama, mengharap berkah dari pengajian akbar yang baru pertama kali digelar di desa itu. Desa kecil yang terletak di lereng timur Gunung Wilis itu mendadak hidup. Spanduk besar terbentang, pengeras suara menggema di seluruh penjuru, dan panitia sibuk lalu lalang memastikan segalanya berjalan tertib. Acara berjalan khidmat. Para ustadz silih berganti menyampaikan ceramah. Lantunan ayat suci mengalun menggetarkan dada. Di tengah kekhusyukan, saat suasana mulai mencapai puncak spiritualnya, tiba-tiba keributan pecah di pintu gerbang masuk lapangan. Seorang kakek tua berdiri sendirian. Sosoknya kontras dengan semua yang hadir. Tubuhnya kurus, kemejanya putih namun kusam. Sarungnya mulai robek di ujung, dan rambutnya panjang tak terurus. Sebagian telah memutih. Di kepalanya terikat kain sederhana, dan pundaknya diselimuti surban merah, yang tampak sudah lama tak dicuci. Ia tak membawa tas, tak membawa kitab. Hanya dirinya dan sepasang mata yang dalam, menyimpan sesuatu yang tak mudah dibaca. "Woi, minggir pak, ini acara resmi, bukan tempat minta-minta," bentak seorang panitia, tubuhnya kekar, matanya menyipit menatap sinis. Kakek itu diam. Ia menunduk sedikit, lalu menatap penjaga dengan senyum tipis. Matanya tidak marah, tidak takut, tapi justru meneduhkan, seperti laut yang tenang setelah badai. Tapi keteduhan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibaca oleh hati yang penuh prasangka. "Apa kau tuli? Jangan pura-pura bodoh!" Sambung penjaga lain, lebih muda, emosinya meledak-ledak. Tanpa pikir panjang, ia mendorong si kakek, hingga tubuh rapuh itu hampir jatuh tersungkur. Surban di pundaknya ditarik kasar, nyaris sobek. Jamaah mulai menoleh. Suara makian terdengar jelas. "Pengemis kampung, orang gila maksa masuk. Kau kira ini tempat tidur jalananmu?" Beberapa panitia lain bergabung. Seolah satu kesalahan kecil memberi izin untuk bertindak semena-mena. Jambakan, dorongan, makian. Bahkan ada yang hendak mengangkat si kakek dan mengusirnya secara paksa. Teriakan makin keras. Anak-anak mulai menangis. Beberapa ibu menutup wajah anak mereka agar tak melihat kekerasan itu. Wajah-wajah yang semula tenang berubah cemas. Ketegangan merayap ke seluruh penjuru lapangan. Panggung utama pun terguncang oleh suara gaduh itu. Doa penutup hampir selesai. Suara Ustadz Zainal Arifin mengalun khidmat dari atas panggung, membacakan kalimat-kalimat penuh harap. "Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar." Namun sebelum kalimat itu sempurna, tiba-tiba terdengar keributan dari arah pintu gerbang masjid besar yang menjadi tempat berlangsungnya pengajian akbar tersebut. Suara ribut-ribut itu pelan, lalu meningkat pelan-pelan, gumam protes, suara bentakan ringan, gesekan langkah kaki yang tegang. Ustadz Zainal menghentikan bacaannya. Bibirnya masih terbuka, tapi suaranya lenyap. Ia membuka mata, menoleh ke arah suara, lalu memicingkan mata, mencoba melihat apa yang terjadi di kejauhan. Hatinya mencelos ketika ia melihat seorang kakek renta yang diperlakukan dengan kasar oleh dua orang panitia keamanan. Lelaki tua itu berusaha menahan diri, namun lengannya ditarik. Ia hanya berdiri diam, tampak kebingungan, tubuhnya bergoyang sedikit, diterpa dorongan pelan. Seolah tak ingin membuat masalah,
Tapi jelas ia kesulitan menjaga keseimbangan tubuhnya yang rapuh. Dada Ustadz Zainal berdegup kencang. Wajahnya menegang. Dengan cepat ia mematikan mikrofon dan turun dari panggung. "Berhenti!" serunya lantang, nyaring, dan jelas. Tapi mikrofon masih menyala. Panitia belum sempat mematikannya. Suara itu membelah udara sore, menggema melalui pengeras suara. Semua kepala menoleh ke arah panggung, lalu mengikuti arah pandang Ustadz Zainal. Sunyi, hening mendadak menyelimuti lapangan yang semula penuh zikir dan syair. Bahkan angin pun seperti menahan napas. Dengan langkah lebar dan mantap, Ustadz Zainal berjalan melewati kerumunan jamaah. Jubahnya berkibar pelan. Orang-orang spontan menyingkir, membuka jalan. Ia bukan sekadar ustadz pengisi tausiah, tapi panutan. Sejak muda, ia dikenal tegas dalam menjaga adab, terutama terhadap para ulama dan orang tua. Biasanya wajahnya lembut dan tersenyum. Tapi kali ini yang terlihat adalah wajah penuh murka. Murka yang lahir dari rasa hormat yang dilukai. Bahkan beberapa panitia yang berdiri di pinggir tampak gugup dan menunduk begitu melihat sorot matanya. Sementara itu, di gerbang, lelaki tua itu tetap berdiri tenang. Napasnya sedikit berat, tapi ia tetap tersenyum. Jubah lusuhnya, sarung usang, dan sandal jepit yang mulai aus membuatnya tampak seperti orang kebanyakan. Tak ada yang menyangka bahwa sosok sederhana itu menyimpan segudang ilmu dan keberkahan. Begitu Ustadz Zainal sampai di hadapan lelaki tua itu, ia berhenti sejenak. Matanya membulat. "Ya Allah, Gus Mursyid." Suaranya hanya setengah bisikan, namun semua yang mendengarnya langsung merasa aliran listrik mengalir di punggung mereka. Sebuah nama besar baru saja disebut. Sebuah nama yang tak asing bagi santri-santri tulus, guru-guru ngaji, dan para pencari hikmah dari pelosok Jawa Timur. Para panitia yang tadi mencoba menarik lelaki tua itu langsung tersentak. Wajah mereka pucat, mata mereka melebar dalam horor yang tiba-tiba. Mereka saling pandang seolah berkata, "Apa yang telah kita lakukan?" Penjaga yang masih menggenggam kerah baju si kakek, dengan panik segera melepaskannya. Tangannya gemetar. Ia menunduk begitu dalam hingga hampir bersujud. Gus Mursyid hanya tersenyum. Wajahnya bersinar dalam ketenangan, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak ada dendam, tak ada marah. Ustadz Zainal jatuh bersimpuh. Tanpa ragu, ia meraih tangan kakek itu dan menciumnya penuh khidmat. Matanya basah. Maafkan kami Gus," ucapnya. "Astagfirullah, kami tak tahu. Saya lalai. Saya telah memalukan diri saya sendiri." Gus Mursyid hanya tersenyum, matanya memandang penuh kasih. "Tak apa, Nak Zainal. Ini pelajaran. Bukan untuk saya, tapi untuk semua. Tentang bagaimana kita memperlakukan tamu, terutama yang kita kira tak layak masuk ke rumah Allah hanya karena pakaian mereka." Suaranya lembut, tapi setiap katanya menghujam hati yang mendengarnya. Tak ada kemarahan, tak ada dendam, hanya keikhlasan yang nyaris tak masuk akal. Namun Ustadz Zainal berdiri perlahan. Wajahnya kini tegas. Ia menoleh ke arah para penjaga dan panitia yang berdiri terpaku. Suaranya lantang, tak bisa dibantah. "Kalian mempermalukan diri kalian sendiri." Suasana mendadak senyap. Ini bukan sekadar salah paham. Ini pelecehan terhadap ulama. Kalian mewakili wajah Islam. Tapi yang kalian tampilkan adalah arogansi, bukan akhlak. Kalian mempermalukan rumah Allah dengan menilai seseorang dari rupa dan pakaiannya. Penjaga yang tadi berlaku kasar menunduk dalam. Tubuhnya bergetar. Wajahnya merah padam menahan malu dan takut. Di hadapan ribuan jamaah, ia tak bisa berkata apa-apa. Siapapun yang tidak memahami adab dalam menerima tamu, apalagi tamu Allah, tak layak berdiri di sini sebagai penjaga, lanjut Ustadz Zainal. Suaranya bergetar bukan oleh emosi kosong, tapi oleh luka batin karena melihat adab diinjak atas nama wewenang. "Saya akan buat laporan resmi. Ini tidak bisa dibiarkan. Islam bukan agama yang menindas orang karena kelihatannya miskin atau tua. Kalian akan dibina. Bukan karena dendam, tapi karena kalian harus belajar." Para panitia mengangguk cepat. Mereka tahu ini bukan hukuman, tapi pelajaran. Hari itu,
Laporan resmi dibuat. Para penjaga diamankan secara terhormat, bukan untuk dipermalukan, tetapi untuk diberi pembinaan langsung oleh para kiai dan ustadz dari pesantren Al-Muhajirin di kecamatan sebelah. Langit mulai mendung, awan kelabu menggantung di atas, seolah turut merunduk bersama para hati yang malu. Tapi suasana terasa teduh, udara menjadi lebih sejuk. Angin berembus lembut seperti membawa bisikan ilahi bahwa hari itu adalah hari besar. Bukan karena pengajian besar, tapi karena pelajaran besar yang disaksikan ribuan hati. Gus Mursyid naik ke panggung sederhana. Langkahnya pelan tapi mantap. Wajahnya tetap damai. Tak berubah sedikit pun meski tadi ia diperlakukan seolah bukan siapa-siapa. Tak ada luka di wajahnya, hanya cinta dan ketenangan yang memancar. Ribuan mata tertuju padanya. Suasana kembali hening. Jamaah menahan napas. Tak ada suara burung, tak ada suara angin. Hanya satu suara yang terdengar. Suara seorang wali yang menyampaikan kebenaran tanpa amarah. "Anak-anakku," katanya lirih, tapi terdengar oleh semua. "Ketika kalian menilai seseorang dari pakaiannya, kalian bisa salah besar. Allah tidak melihat rupa kalian, dan tidak pula harta kalian. Tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Jangan kalian remehkan siapapun, sebab bisa jadi orang yang kalian rendahkan lebih mulia di sisi Allah daripada kalian semua." Beberapa orang mulai terisak. Tak sedikit yang menunduk, menyesali perbuatan dan prasangka mereka selama ini. Bukan hanya terhadap Gus Mursyid, tapi terhadap siapapun yang selama ini mereka nilai rendah hanya dari tampilan luar. Sore itu, banyak yang pulang dengan mata basah. Tapi lebih dari itu, mereka pulang dengan hati yang baru. Hati yang mulai belajar untuk tidak menilai manusia dari sarung, sandal, atau jubahnya. Tapi dari amalnya, dan dari cara ia bersikap terhadap sesama. Dan mungkin, itu pengajian terbaik yang pernah mereka hadiri seumur hidup. Seringkali kita terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Bajunya lusuh, sandalnya jepit, tubuhnya ringkih, atau rambutnya tak rapi. Padahal Allah berfirman dalam hadis Nabi SAW, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." HR Muslim. Gus Mursyid datang dengan pakaian yang biasa saja, bahkan terlihat sangat sederhana. Tapi di balik kesederhanaannya, ia membawa cahaya ilmu dan ketenangan batin yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Ia bukan siapa-siapa di mata orang awam, tapi sangat besar di sisi Allah dan para pencari hikmah. Cerita ini menjadi tamparan bagi kita semua. Seberapa sering kita menolak, meremehkan, bahkan mencemooh orang-orang yang tampak tak meyakinkan, padahal mereka mungkin kekasih Allah. Ilmu tanpa adab adalah kehampaan. Bahkan setinggi apapun ilmu, jika tidak diiringi dengan akhlak yang mulia, maka yang lahir hanyalah kesombongan, arogansi, dan kekerasan. Panitia keamanan yang seharusnya menjaga ketertiban justru menunjukkan sikap kasar karena hilangnya adab. Kita diajarkan untuk menghormati tamu, terlebih jika itu adalah tamu Allah, orang tua atau ulama. Gus Mursyid tidak hanya diuji, tapi menguji. Dan banyak yang gagal dalam ujian itu. Bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena mereka lupa akan adab. Dalam banyak tradisi pesantren di Jawa Timur, sering dikatakan, adab lebih tinggi daripada ilmu. Dan siapa yang kehilangan adab, maka ia kehilangan berkah ilmu. Keikhlasan sejati lahir dari kesadaran bahwa semua ini milik Allah. Gus Mursyid tidak membalas, tidak marah, tidak menuntut balas. Ia bahkan memaafkan dengan tenang, dan tetap menyampaikan pesan cinta. Sikap beliau mencerminkan ketulusan yang tulus, yang tidak mengharap pujian manusia, tidak gila sanjungan, dan tidak tergantung pada penerimaan orang. Dalam wajahnya ada keheningan batin yang damai, dan dalam ucapannya ada kemuliaan jiwa yang hanya lahir dari hati yang bersih. Kita hidup di zaman yang serba pamer, pamer amal, pamer ilmu, pamer kesalehan. Tapi Gus Mursyid menunjukkan bahwa kesalehan tertinggi justru diam, bersih, dan tak merasa suci. Ustadz Zainal tidak membela panitia hanya karena mereka satu tim. Ia tidak menyembunyikan kesalahan demi menjaga nama baik acara.
Sebaliknya, ia berdiri di pihak kebenaran dan menunjukkan bahwa cinta kepada sesama itu terkadang harus melalui ketegasan dan teguran. Islam bukan agama basa-basi, bukan pula agama yang menutup-nutupi kesalahan dengan alasan menjaga nama baik organisasi. Islam adalah agama yang menegakkan keadilan, walau harus melawan ego sendiri. Ketika ada yang salah, maka harus diingatkan, tapi dengan cara yang mendidik. Teguran Ustadz Zainal bukan karena benci, tapi karena cinta. Dan cinta yang benar, bukan membiarkan, tapi membina. Betapa seringnya kita gagal melihat kebaikan hanya karena mata kita lebih cepat menilai dari hati. Prasangka terhadap orang tua itu yang dianggap pengemis, gelandangan, bahkan orang gila, lahir bukan dari pengetahuan, tapi dari keangkuhan batin yang tersembunyi. Cerita ini adalah peringatan. Sebuah prasangka bisa menghalangi datangnya berkah. Siapa tahu, seseorang yang kita tolak itu sebenarnya membawa rahmat. Tapi karena prasangka, rahmat itu pergi dan yang tersisa hanya sesal. Waspadalah terhadap prasangka, karena prasangka adalah ucapan hati yang belum tentu benar, tetapi bisa membunuh kebaikan. Ustadz Zainal tidak serta-merta mengusir panitia yang bersalah. Ia justru memerintahkan agar mereka dibina. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya. Selama ada kemauan untuk belajar, bertobat, dan memperbaiki diri, maka selalu ada ruang untuk tumbuh. Dalam Islam, yang berdosa bukan hanya yang melakukan kesalahan, tapi juga yang menutup kemungkinan seseorang untuk memperbaiki diri. Seringkali kita menyangka pengajian itu dinilai dari seberapa banyak massa yang hadir, seberapa keras suara pengeras, atau seberapa megah panggungnya. Tapi kisah ini menunjukkan bahwa pengajian yang sesungguhnya adalah yang meninggalkan bekas dalam hati, yang membuat seseorang pulang dengan mata basah dan hati yang tercerahkan. Hari itu, ribuan orang pulang membawa pelajaran yang tak ada dalam kitab. Sebuah pelajaran hidup yang tidak diajarkan lewat ceramah, tapi lewat peristiwa nyata yang mengguncang jiwa.